eh, kita coba melihat sisi dari sesuatu hal-hal yang tidak baik. Bahwa di dalam hidup kita ini kita akui ada kalanya Allah memberikan sesuatu yang kita inginkan. Baik itu melalui kita pinta atau tak kita pinta, datang sesuatu yang kita inginkan, yang sesuai dengan keinginan kita. Tetapi di samping itu ada juga kadang Allah datangkan sesuatu yang tak kita inginkan, yang tidak kita pinta tapi datang. Bahkan yang kita benci tapi datang itu kepada kita, ya kan? Jadi kalau sesuatu yang kita inginkan, yang kita sukai datang, ini ya semua orang pasti akan bisa menerimanya. Tetapi kadang yang datang itu sesuatu yang tak kita inginkan, maka akan timbul dalam pikiran, kok beginilah aku ya, kok datang lagi ini kepadaku. Apalagi kalau misalnya kita sudah coba untuk taat kepada Allah, tapi walaupun begitu tetap juga datang sesuatu yang tak kita inginkan, maka dalam hati akan timbul, ya Allah, udah taatnya aku, tapi mengapa juga datang ini kepadaku? Timbul pertanyaan dalam hati kita, ya kan? Jadi ini yang kadang jadi masalah kita, ya kan? Mengapa datang sesuatu yang tidak kita inginkan dalam hidup kita di dunia ini? Bisa misalnya kesedihan, bencana, atau kesusahan, atau penyakit. Ini kan ada orang yang menginginkan ini. Kuasa tak ada lah, ya kan? Tak ada orang yang menginginkan kesusahan. Tak ada yang orang menginginkan bencana. Tak ada yang orang menginginkan penyakit. Siapa pula menginginkan penyakit ada, tapi datang. Inilah yang mau kita lihat pada kesempatan ini. Jadi jawaban pertamanya, ibu-ibu saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita tengok dalam surah Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja yang menimpa kamu berupa musibah, fabima kasabat aydikum, itu karena ulah kamu, kata Allah. Wa ya'fu an katsir, namun banyak yang dimaafkan Allah. Artinya apa? Bukanlah berarti begitu kita melakukan suatu kesalahan atau dosa langsung dihukum Allah, tidak. Wa ya'fu an katsir, banyak yang dimaafkannya. Kadang kita dalam sehari itu mau 5 melakukan dosa, tapi kadang hanya 1 yang dihukum Allah, 4 lagi dimaafkannya. Itu maksudnya, ya kan? Jadi kalau berdasarkan ayat ini, datang sesuatu yang tidak kita inginkan itu karena perbuatan awak sendiri. Itu dia, ya kan, perbuatan awak sendiri, ya kan. Kemudian kita tengok lagi penjelasan Rasul. Itu ayat Al-Quran tadi. Jadi penjelasan Rasul pula lagi, ya kan. Kata Rasul, ya kan, idza kasurat dzunubul abdi, apabila banyak dosa seorang hamba, walam yakul lahu ma yukaffiruha, dan dia tidak mempunyai sesuatu yang bisa untuk menghapusnya. Dalam agama kita ini kan, kalau kita berbuat dosa, ada ibadah-ibadah yang bisa menghapuskan dosa kita. Termasuk sholat yang kita lakukan 5 waktu sehari-hari, itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Segala macam kebaikan, ketaatan, itu kalau kita lakukan rutin, itu akan dapat menghapuskan dosa. Jadi konteksnya ini, tadi hadis ini menyatakan banyak dosa seorang hamba ini, tapi dia tidak mempunyai sesuatu yang bisa menghapuskannya, berarti ibadahnya kurang. Ibtalahullahu bil huzni, maka Allah akan memberinya kesedihan. Liyukaffiruha, untuk menghapuskan dosanya tadi itu. Ya kan? Jadi Allah berikan kepadanya sesuatu yang tak disukainya yang menimpa dia, yang membuat dia menjadi sedih jadinya. Untuk apa ini? Untuk menghapuskan dosa yang dilakukannya tadi itu. Ya kan? Jelas. Kemudian kita tengok lagi hadis Rasul juga. La yusibu rajulan khadsu'audin, tidaklah sesuatu yang menimpa seseorang itu berupa lecet kakinya misalnya. Wala asratu qidamin, kakinya tersandung kayu atau batu. Walaqtilaju irkin, tersayat kerikil katanya. Illa bizambin, itu semua karena dosa.
Wa ma ya'fullahu aksar. Apa yang dimaafkan Allah itu lebih banyak. Nah, jadi apa namanya? Kita terluka misalnya begitu, terjatuh. Ya kan? Bongkak kaki. Ya, misalnya gitu. Jadi kok hadis menyatakan illa bidzambin itu karena sebab dosa yang kita lakukan. Nah, Sakit dulu Pak Ustaz. tunggu Kang sekali lagi tuh. Kakang sekali lagi tuh. Sampai nih Kakang, sampai ya kan. Ya, itu tadi. Mantap kan kau nak kau sakit dulu. Tengok. Ayo kan. Iya, tersandung, bongkak kaki, luka, kono kaki lah apa semua. Illa bizamin itu karena sebab dosa. Kemudian Allah Rasul bilang lagi kan, ma asabakum mim maradin aw uqubatin. Apa saja yang menimpa kamu berupa sakit, siksaan, au bala'im fid dunya atau berupa musibah di dunia. Fabima kasabat aidikum itu karena ulah kamu, kata. Ya kan? Apa saja yang menimpa kamu berupa sakit. Umum sakit apa saja, kecuali sakit hati. Masuk itu. Segala penyakit. Iya. Jadi gue bilang kecuali sakit hati, kok sakit hati tidaklah pula. Tak masuk itu. Yang umum kau sakit. Hah? Sakit hati pun kau nawak juga. Sakit hati orang sakit orang. Jadi kata Allah ya kan, kata Rasul ya kan, fabima kasabat aidikum itu karena ulah kamu. Datang sesuatu yang siksaan karena ulah kamu. Datang suatu penyakit kepada kamu itu karena ulah kamu juga. Wallahu ta'ala ahlamu min ayyusanni alaihi al-uqubata fil akhirah. Dan Allah Maha Penyantun untuk tidak mendua kalikan siksaannya di akhirat. Artinya apa? Kalau kita tadi berbuat kesalahan di dunia ini, begitu dihukum Allah, berarti nanti di akhirat tidak lagi. Wa ma'afallahu anhu fid dunya wallahu ta'ala akramu min ayyauda ba'da afwihi. Apa saja yang dimaafkan Allah di dunia, maka Allah lebih maha mulia untuk tidak mengulanginya setelah dimaafkannya. Jadi maksudnya begini Bu Ibu yang saya muliakan ya kan. Pertama tadi kita tengok apa saja musibah yang menimpa itu karena ulah kita. Apa saja bentuk musibah itu? Bisa berupa tersandung kaki, lecet, luka, ya kan? Bisa berupa sakit, berupa siksaan, bisa berupa kesedihan yang mengganggu pikiran kita. Itu bentuk hukuman yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita ada tadi melakukan suatu bentuk perbuatan dosa, maka ada kadang begini kan, mungkin dia suatu ketika taubat. Waktu dia berbuat kejahatan itu tak dibalas Allah. Tetap juga sehat, dia lancar rezekinya apa ya kan. Tapi cobanya begitu dia taubat, bagus sudah beramal apa, tiba-tiba datang. Lalu timbul dalam pikiran dia, mak udah begini aku taatnya aku sudah apa, mengapa datang pula apa Allah? Waktu dulu aku tak taat, tak ada begini, misal tak ada sakit, tak ada apa, kan? Jadi kesalahan yang dilakukannya itu mungkin dihukum Allah pada saat dia sudah taubat tuh, situ kononnya. Jadi jangan pula, udah taubat pun mengapa apa juga. Ingatilah dulu apa yang dilakukan sebelum taubat tuh ya kan. Jadi itu pertama. Kemudian yang kedua, hadis ini tadi menyatakan lebih baiklah kita begitu di dunia ini melakukan suatu kesalahan langsung dihukum, langsung dihukum Allah di dunia ini juga. Di dunia ini. Iya. Elokan kita begitu melakukan suatu kesalahan atau dosa, langsung Allah hukum di dunia ini juga. Daripada di dunia ini tak dihukumnya, di sini kononnya. Wala azabul akhirati asyaddu. Sungguh azab akhirat itu lebih pedih. Wa abqa, lebih kekal. Ya kan? Betapa banyak kita tengok orang yang mencuri tapi tak dihukum. Lepas dari hukum negara. Itu maksudnya lepas dia kan tak kena hukum. Tapi apakah itu luput dari apuan Allah nanti? Kan tidak. Kan tadi kajian begini, lebih baik kita di dunia ini melakukan kesalahan langsung dapat hukuman ketimbang tak dapat hukuman di dunia ini, di akhirat gawat, kan itu kaji kita. Jadi betapa banyak orang yang kadang mencuri dia lepas tak dapat hukuman. Iya. Apalagi korupsi dia tak dapat hukuman. Iya tambah sonang betul. Berapa banyak kita orang yang melakukan perzinahan tak dapat hukuman juga. Tapi itu batas dunianya lepas. Di akhirat nanti mana lepas kan itu dia.
Tak ada yang lepas dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ya kan. Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan. Karena kadang orang kan begini. Begitu dia melakukan suatu kesalahan, tak ada mendapat apa-apa, bangga dia. Iya mogah dia. Aku tengoklah. Tak sembahyang aku, tapi lancarnya rezekiku, sehatnya aku. Senang pikiranku, apa nang nak aku boleh dapatku ya kata aku. Di dunia ni. Apakah Allah tak mengapa dia tak nampak Allah dia tu? Tapi memang kadang dibiarkan Allah dulu. Polisi yang kadang tak menampak, tak setiap kejahatan bisa nampak polisi ya kan. Tetapi Allah tak begitu, ya kan. Jadi makanya tadi lebih baik kita di dunia ini melakukan suatu kesalahan langsung mendapatkan hukuman daripada kita melakukan kesalahan tak dapat hukuman di dunia, di akhirat akan lebih parah. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, inilah kita tengok bentuk mengapa datang sesuatu yang tidak kita senangi di dunia ini, itu tidak lain adalah karena ada suatu bentuk kesalahan atau dosa yang kita lakukan. Ya, maka hukuman Allah tadi itu kan macam-macam kan. Ada kalanya macam luka, tersandung, lecet, atau dapat penyakit, atau suatu siksaan, atau suatu musibah. Itu bentuk hukuman yang diberikan Allah kepada kita karena kesalahan yang kita lakukan. Beda pula dengan Nabi Ayub. Kalau Nabi Ayub ni pula, iya kan,